Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Research Based Learning RBL Fisika 2 TPB 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan atau pengaplikasian gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, mungkin lebih enaknya kita kenalan dulu ya dengan anggota-anggota kelompok 3 ini. Ada Nama saya Naila Ulia Agustina, NIM 120270052 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Wulana Indari dengan NIM 120450045 dari Prodi Sains Data. Nama saya Muhammad Abbas Harizal dengan NIM 120450050 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Stefani Mariska dari Prodi Kimia dengan NIM 1202747. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suhendra Aditya dengan NIM 120450058 dari Program Studi Sains Data. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Lorentz melakukan penelitian di bidang elektromagnetik berdasarkan teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya oleh ilmuwan terdahulu. Kemudian, Lorentz berhasil mendapatkan temuan baru yang dikenal luas dengan sebutan gaya Lorentz. Nah, berikut ilustrasi percobaan dari gaya Lorentz. Pada percobaan tersebut, terdapat sebuah benda konduktor berupa kawat yang diletakkan di antara dua buah magnet. Kedua magnet ini memiliki kutub yang berbeda, yaitu kutub selatan atau berarti south dan juga berlambang S, dan juga kutub utara atau bisa kita bilang north dan berlambang N. Kemudian kawat tersebut dialiri dengan arus listrik. Nah, jika tanda panah merah menunjukkan arah medan magnet, sedangkan garis kuning menunjukkan arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Sekarang kita masuk ke rumus gaya Lorentz. Jika besar muatan Q bergerak dengan kecepatan V dan I sama dengan Q per T, maka persamaan gayanya adalah sebagai berikut. Sehingga besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh sebuah muatan yang bergerak dalam medan magnet dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Dan juga beserta keterangannya sebagai berikut. Apa itu motor listrik dan bagaimana prinsip kerja dari motor listrik tersebut? Jadi, motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetik atau alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip kerja dari motor listrik yaitu: pertama, gulungan kumparan akan ditempatkan di dalam medan magnet. Kemudian akan dialiri arus listrik sedemikian rupa sehingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan akan mengakibatkan gerak memutar. Nah, berikut alat dan juga bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama ini ada kawat tembaga. Kelompok kami menggunakan kawat tembaga ukuran 0,5. Dan juga kita menyiapkan peniti yang besar-besar untuk ya cukuplah buat kepala yang kondenya besar. Berikutnya ada karet 2 atau 3 kalau misalnya mau pakai cadangan, tapi 2 juga cukup untuk kita lilitkan di batu baterai yang besar ini. Nah, ini ya batu baterainya ABC. Ya, gede banget. Oke, selanjutnya juga amplas, itu untuk mengamplas kawat tembaganya di bagian ujungnya. Dan terakhir ada magnet. Ini katanya yang ngasih ke saya katanya magnet putih, cuma warnanya silver, jadi ya udah caution magnetic, tetap magnet. Nah, berikutnya adalah prosedur kerja atau bagaimana kita membuat alatnya. Pertama, siapin dulu kawat tembaganya ini. Kalau bisa kita ukur atau mungkin langsung kita potong sedemikian rupa. Kalau bisa diukur ya, karena ini sangat dibutuhkan. Dan juga kita lilit ke benda yang round atau bulat. Kita lilit sampai hingga bentuknya bulat. Bisa pakai apa saja dan yap, jadi bulat seperti ini. Ini untuk diameter yang kecil. Saya juga bikin, kami juga bikin diameter yang besar. Oke, di sini ada batu baterainya. Nah, langkah pertama itu kita lilitkan. Saya lilitkan dulu bentar aja. Ini kita lilitkan karetnya ke baterainya.
dari ujung kanan ke ujung kiri. Sebentar aja, ini ribet banget, ya ampun. Oke, bentar. Ya, sip. Nah, kayak gini. Dua seperti ini, apa tujuannya? Untuk apa? Untuk mengaitkan peniti yang besar tadi ini. Nah, iya, peniti yang cukup untuk konde yang besar ini di sini. Nah, kita masukkan, kita selipkan ke dalam sini, ke ujung kanan dan juga ujung kiri. Bentar. Ini susah sekali. Ayolah. Nah, ya, ini yang sebelah kiri dan satu lagi juga untuk yang sebelah kanan. Ya ampun. Duh. Bentar. Susah banget. Duh. Nah, ya, pastikan ukurannya sama. Maksudnya tinggi dari penitinya sama dan juga dia terkorelasi atau terkoneksi dengan baterainya ini. Nah, lihat kan, kanan kiri sama dari jarak juga bagus. Ya, kayak gitu. Sip. Ya, bentar. Mau mastiin sekali lagi ya. Tingginya sama. Oke, udah bener ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau tadi udah kita lilitin, sekarang kita masukkan si kumparan yang sudah kita lilitkan ini, yang menjadi bulat. Nah, ini diameter yang kami buat yang besar, yang diameter 3,5 cm. Cukup besar, dan pastiin kalau semisalnya ini rata dari ujung kanan sampai dan juga ujung kiri ini rata dan juga membentuk kumparan bulat yang sudah dibentuk sebelumnya. Oke, pastiin jangan sampai ada yang berat sebelah karena bakal ngefek juga rasanya. Oke, menurut saya ini udah rata ya. Oke, mari kita coba. Nah, di sini kita pakai magnet. Kita deketin, Wih, emang fisika itu hebat. Muter. Yap. Ini, oh iya, saya lupa. Jangan lupa kita amplas ujung kanan dan ujung kirinya ya, karena sangat mengefek. Nah, ini kita pakai percobaan yang kedua dengan diameter yang lebih kecil 0,5 cm, dimana ini diameter 3 cm untuk bulatan kumparannya. Jangan lupa pastikan ujung dan ini sama. Oke, mari kita coba. Nah, dia juga muter juga. Oke, emang fisika itu hebat. Keren. Variasi jumlah baterai, kita memakai batu baterai ABC yang besar, hanya satu. Tapi jika memakai lebih banyak dan kumparan akan memutar semakin cepat. Untuk variasi jumlah lilitan juga ini mengefek kepada kecepatan dari kumparan tersebut. Kalau semisalnya kita semakin banyak dan juga semakin tebal juga ya, semakin banyak lilitannya pada kumparan ini, dia akan memutar semakin cepat. Untuk variasi arah medan magnet ini tentunya tidak dapat dipungkiri. Kalau misalnya kita dekatkan, itu akan semakin cepat seperti ini, dan kalau jauh akan semakin lambat. Ini sama seperti saya, yang kalau dijauhkan dengan dia akan semakin lambat bekerja. Baiklah kawan, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu semakin banyak jumlah baterai maka kumparan akan berputar semakin cepat. Yang kedua, semakin banyak jumlah lilitan maka kawat tembaga akan berputar semakin cepat. Ketiga, semakin jauh jarak magnet dari kumparan lilitan maka putaran tembaga akan semakin lambat. Keempat, putaran kawat tembaga mengikuti arah medan magnet tersebut. Kelima, semakin besar medan magnet maka kumparan akan berputar semakin cepat. Selanjutnya, keenam, faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz pada motor listrik sederhana yaitu kuat medan magnet, kuat arus listrik, dan panjang penghantar yang digunakan. Yang terakhir, aplikasi gaya Lorentz pada motor listrik sehari-hari yaitu sepeda motor listrik. Baiklah, terima kasih Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman sekalian yang telah menonton hingga akhir video.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan juga semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian semua. Thank you for watching. Kami dari kelompok 3 Research Based Learning atau RBL TPB 3 pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.